Coba deh bayangin, kalian bangun pagi, bikin kopi, nyalain berita, dan tiba-tiba dunia yang kita kenal rasanya udah beda banget. Di layar TV, gambarnya bikin bingung. Ada pasukan militer asing di jalanan ibu kota sebuah negara. Judul beritanya lebih gila lagi. Presiden yang lagi menjabat ditangkap. Ini bukan adegan film Hollywood loh. Ini adalah sebuah realitas geopolitik baru yang terjadi di depan mata kita. Selamat datang kembali di Nalaris. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas sebuah peristiwa yang getarannya terasa ke seluruh dunia. Operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Kenapa sih kejadian yang jauhnya ribuan kilometer ini penting banget buat kita pahami? Karena ini bukan cuma berita tentang satu negara. Ini cerminan pergeseran besar di tatanan global kita. Dari dunia yang tadinya coba diatur pakai hukum dan kesepakatan, sekarang malah makin digerakin sama siapa yang paling kuat. Dan buat kita di Indonesia, dampaknya bisa nyata banget. Bisa nyamber ke harga bensin yang kita isi, bahkan sampai ke stabilitas ekonomi negara kita. Jadi yuk, kita selami bareng-bareng, biar kita paham apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ini bisa kejadian, dan yang paling penting apa artinya ini buat masa depan kita semua. Tahu nggak, reaksi pertama terhadap kejadian segede ini seringnya bukan datang dari politisi, tapi dari detak jantung ekonomi dunia, pasar keuangan. Nah, kutipan dari The Economic Times ini nangkep banget esensi kepanikan itu. Bahkan sebelum bursa saham di New York atau Tokyo buka, para investor di seluruh dunia udah nahan napas. Kata kuncinya di sini tuh tegang. Ini bukan khawatir biasa, ini adalah ketidakpastian level dewa. Dan kalau ada satu hal yang paling dibenci pasar, ya ketidakpastian ini. Sebuah aksi militer, apalagi ke negara yang duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia, itu udah resep pasti buat kekacauan. Inilah sinyal pertama yang paling jelas. Kalau getaran dari Caracas bakal terasa sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan inilah dia fakta utamanya. Dingin, lugas, dan mengejutkan. Tanggal 3 Januari 2026, sebuah batas dilanggar. Sebuah kejadian yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah modern. Pasukan khusus Amerika Serikat dalam sebuah operasi senyap masuk ke ibu kota Caracas dan menangkap seorang kepala negara yang masih aktif menjabat, Nicolas Maduro. Ini bukan lagi soal sanksi ekonomi atau debat kusir di PBB. Ini intervensi militer langsung. Sebuah tindakan yang melompati semua tahapan yang ada. Langkah dramatis ini langsung merobek buku aturan hubungan internasional dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar. Jadi, di mana batas kedaulatan sebuah negara? Apa gunanya hukum internasional kalau berhadapan sama kekuatan militer raksasa? Dan apa artinya tindakan ini untuk masa depan? Tentu aja pertanyaan paling gawat sekarang ini adalah kenapa? Apa sih alasan Amerika Serikat buat ngelakuin tindakan yang se-ekstrim dan berisiko ini? Jawabannya ternyata bukan ada di pidato politik, tapi di lembaran dokumen hukum, sebuah dakwaan kriminal yang serius banget. Nah, bagian ini membawa kita dari apa yang terjadi ke kenapa ini bisa terjadi, setidaknya menurut versi resmi pemerintah Amerika. Ini adalah upaya mereka untuk membingkai intervensi militer ini bukan sebagai aksi perang, tapi sebagai operasi penegakan hukum skala internasional. Oke, ayo kita bedah satu-satu tuduhan ini, karena setiap poinnya ini berat banget. Jadi, dakwaan dari Departemen Kehakiman AS yang dibuka segelnya sesaat setelah penangkapan ngasih gambaran yang suram banget. Pertama, dan yang paling berat, konspirasi narkoterorisme. Ini bukan sekedar tuduhan nyelundupi narkoba biasa loh. Ini tuduhan kalau narkoba itu sengaja dijadiin senjata buat membanjiri Amerika, tujuannya buat bikin kacau dan ngerusak negara dari dalam. Kedua, konspirasi impor kokain dalam skala raksasa. Dan terakhir, tuduhan soal kepemilikan senjata berat yang nunjukin kalau geng ini bukan cuma main umpet-umpetan, tapi juga punya kekuatan militer buat ngelindungin operasinya. Intinya, rangkaian tuduhan ini nyamain seorang kepala negara dengan bos kartel narkoba paling berbahaya di dunia. Biar kita kebayang segede apa sih skala operasi yang dituduhkan ini, coba kita fokus ke satu angka ini, 250 ton. Menurut dokumen dakwaan pada puncaknya di tahun 2020, ini adalah perkiraan jumlah kokain yang diselundupkan lewat Venezuela setiap tahun. Susah banget ngebayanginnya kan? Gini deh, 250 ton itu setara berat sekitar 40 gajah Afrika dewasa. Coba bayangin, ngirim barang seberat itu nyebrang negara secara ilegal. Ini butuh operasi logistik super gede yang ngelibatin pelabuhan, landasan pacu, dan pastinya aparat keamanan yang bisa diatur. Argumen jaksa AS simpel aja. Operasi segede ini nggak mungkin terjadi tanpa restu, perlindungan, dan bahkan keterlibatan aktif dari pucuk pimpinan pemerintahan Venezuela. Nah, kutipan langsung dari dakwaan ini nunjukin betapa seriusnya tuduhan yang dibangun.
Pemerintah AS bukan cuma nuduh Maduro dan orang-orangnya tutup mata, tapi secara aktif jadi mitra. Penggunaan kata-kata kayak paling kejam dan paling produktif itu sengaja dipilih buat nekenin level bahayanya. Dakwaan ini bahkan nyebutin nama-nama yang udah terkenal di dunia kriminal, kayak kartel Sinaloa dari Meksiko. Narasi yang coba dibangun Amerika Serikat tuh jelas banget, bahwa negara Venezuela di bawah Maduro udah berubah jadi sebuah organisasi kriminal raksasa atau narco state yang jadi ancaman langsung buat keamanan dunia. Oke, sekarang kita geser dulu fokusnya. Dari alasan hukum di balik operasi ini, kita pindah ke dampak riak pertama yang paling cepat berasa di seluruh dunia. Reaksi pasar keuangan. Seperti yang udah kita singgung di awal, berita ini tuh kayak batu gede yang dilempar ke kolam, bikin gelombang kejut kemana-mana. Hubungan antara geopolitik dan pasar modal itu dekat banget, kayak dua sisi koin. Dan kejadian di Venezuela ini contoh sempurna gimana satu insiden di satu negara bisa bikin panik pasar yang jaraknya ribuan kilometer. Ini nih, pertanyaan fundamental, pertanyaan bernilai triliunan dolar yang selalu ditanyain sama semua investor pas lagi krisis. Kalau lagi ada badai geopolitik, di mana sih tempat paling aman buat nyimpen duit? Jawaban dari pertanyaan inilah yang nentuin pergerakan modal dalam jumlah gede di seluruh dunia. Jawaban ini juga yang ngejelasin kenapa dalam sekejap harga beberapa aset bisa tiba-tiba terbang ke langit, sementara yang lain anjlok ke jurang. Fenomena ini dikenal sebagai flight to quality atau pelarian ke aset yang dianggap aman. Dan inilah konsep kuncinya, aset safe haven. Anggap aja ini kayak bunker finansial. Waktu dunia terasa nggak pasti, investor bakal narik duit mereka dari aset-aset berisiko, kayak saham, dan mindahin ke tempat yang lebih aman. Aset-aset ini contohnya emas, surat utang pemerintah negara maju kayak Amerika atau Jerman, atau mata uang tertentu kayak dolar AS. Karakteristiknya adalah gampang dicairin, reputasinya stabil, dan yang paling penting, nilainya cenderung nggak ikut jatuh, malah kadang naik waktu pasar saham lagi amburadul. Ini psikologi dasar pasar. Saat rasa takut naik, permintaan akan rasa aman juga ikut naik. Kita bisa lihat reaksi investor ini secara langsung di grafik ini. Emas, sebagai aset safe haven paling klasik, harganya langsung meroket. Grafik ini nunjukin gimana harga emas per ons naik tajam banget dalam hitungan jam setelah berita penangkapan Maduro nyebar. Kenapa emas? Soalnya emas itu aset fisik yang nilainya nggak diatur sama pemerintah manapun. Emas udah jadi penyimpan nilai ribuan tahun. Di dunia digital yang serba nggak pasti, megang sesuatu yang nyata dan berharga kayak emas itu ngasih rasa aman yang nggak bisa ditawarin aset lain. Uniknya lagi, Venezuela sendiri kabarnya punya salah satu cadangan emas terbesar di Amerika Latin yang bikin situasi ini makin pelik. Reaksi yang sama bahkan mungkin lebih dramatis terjadi di pasar energi. Meskipun produksi minyak Venezuela sebenarnya udah anjlok parah, pasar tetap aja bereaksi keras. Grafik ini nunjukin ekspektasi lonjakan harga minyak mentah Brent. Ini bukan lagi soal berapa banyak minyak yang hilang dari pasokan. Ini tentang sesuatu yang disebut premi resiko. Gampangnya gini. Setiap ada konflik di negara produsen minyak, pasar otomatis nambahin biaya ketakutan ke setiap barel minyak. Pasar takut konfliknya meluas, takut jalur pengiriman keganggu, atau takut ini jadi contoh buat negara lain. Ini pengingat penting bahwa dalam jangka pendek, psikologi dan rasa takut seringkali lebih kuat pengaruhnya ke harga daripada data pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Nah, sekarang kita sampai ke jantung cerita ekonomi dari krisis ini. Di balik semua drama politik dan gejolak pasar, ada satu hal yang bikin Venezuela ini penting banget. Minyak. Kekayaan minyaknya luar biasa, tapi masalahnya juga luar biasa banyak. Mungkin ada yang mikir, wah Maduro udah nggak ada, berarti keran minyak raksasa bakal langsung kebuka, pasokan melimpah, harga turun. Tunggu dulu. Kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Slide ini nunjukin sebuah paradoks yang luar biasa. Di satu sisi potensinya itu gila-gilaan, cadangan minyaknya yang lebih dari 300 miliar barel itu terbesar di planet ini, bahkan secara resmi lebih besar dari Arab Saudi. Lokasinya juga dekat banget sama kilang-kilang minyak raksasa di Amerika. Secara teori, Venezuela harusnya jadi raja minyak dunia. Tapi di sisi lain, kita lihat kenyataan pahitnya. Infrastruktur minyak mereka, dari sumur sampai pelabuhan, kondisinya ancur-ancuran setelah bertahun-tahun salah urus dan korupsi. Sanksi dari AS juga bikin negara itu susah dapat modal dan teknologi. Dan yang paling penting, masalah keamanan dan politik yang nggak stabil, bikin perusahaan manapun bakal mikir ribuan kali sebelum nanamin duit miliaran dolar yang dibutuhin buat nyalain lagi industri ini. Garis waktu ini menceritakan kisah tragis keruntuhan raksasa minyak.
Di masa jayanya, tahun 70-an, Venezuela itu salah satu produsen top dunia, bisa mompa sampai 3,5 juta barel per hari. Tapi, lihat deh penurunannya. Selama dekade 2010-an, produksinya udah terjun bebas ke bawah 2 juta barel. Dan di akhir 2025, sebelum intervensi ini, angkanya malah udah di bawah 1 juta barel per hari. Ini bukan cuma turun, ini namanya keruntuhan total buat sebuah negara yang notabene salah satu pendiri OPEC. Dan ini dia, perspektif yang sangat realistis dari seorang ahli, Thomas O'Donnell. Kutipan ini kayak air dingin yang nyiram semua harapan yang berlebihan. Dia bilang, bahkan dalam skenario paling bagus pun, kalau transisi politik di Venezuela berjalan damai, butuh waktu setidaknya 5-7 tahun cuma buat benerin infrastruktur yang rusak. Perhatiin ya, itu tahun bukan bulan. Dan seperti yang dia bilang, itu pun jika segalanya berjalan dengan benar. Potensi hal-hal yang bisa salah di negara yang udah terpecah belah ini gede banget. Mulai dari perlawanan bersenjata, sabotase, sampai perebutan kekuasaan. Jadi harapan kalau minyak Venezuela bakal segera membanjiri pasar itu, ya cuma mimpi. Oke, sekarang kita beralih ke dampak riak terakhir dan mungkin yang paling fundamental dan paling penting dari semuanya. Apa sih arti kejadian ini buat tatanan dunia secara keseluruhan? Jauh di atas harga minyak dan pergerakan pasar, intervensi ini nandain sesuatu yang lebih dalam tentang cara dunia bekerja di abad ke-21. Ini tentang pergeseran lempeng tektonik dalam politik global. Konsep ini adalah inti dari perubahan besar yang lagi kita saksikan. Selama puluhan tahun, dunia tuh berusaha, walaupun nggak sempurna, buat membangun tatanan global yang didasari aturan, hukum internasional, piagam PBB, dan sebagainya. Tujuannya biar sistemnya lebih stabil dan bisa diprediksi. Tapi tindakan sepihak kayak intervensi di Venezuela ini, yang dilakuin tanpa persetujuan dunia internasional, nunjukin pergeseran besar. Ini sinyal kalau kita mungkin lagi masuk ke era di mana kekuatan mentah, kekuatan militer dan ekonomi, dan kepentingan nasional jangka pendek mulai lebih penting daripada aturan main yang udah disepakati bersama. Kutipan dari Dr. Andre Armiles ini ngerangkum pergeseran itu dengan tajam banget. Coba kita cerna dua frasa kuncinya, prediktabilitas berbasis aturan versus volatilitas yang digerakkan oleh kekuasaan. Di sistem yang pertama, negara, perusahaan, bahkan kita bisa bikin rencana jangka panjang karena aturan main ini jelas. Di sistem yang kedua, ketidakpastian jadi hal yang biasa. Volatilitas bukan lagi pengecualian, tapi jadi bagian dari sistem. Harga komoditas, arus investasi, bahkan stabilitas suatu kawasan bisa lebih ditentuin sama satu keputusan politik yang mengejutkan. Ini adalah dunia yang jauh lebih sulit ditebak. Dan inilah kenapa semua ini penting banget buat kita di Indonesia. Dampak dari dunia yang digerakkan oleh kekuasaan ini nggak dirasain sama rata. Dampaknya asimetris. Negara-negara berkembang yang bergantung sama impor energi, ya kayak kita ini, adalah pihak yang paling rentan dan paling kena pukul kalau harga minyak tiba-tiba naik. Ini bisa langsung ngaruh ke anggaran subsidi BBM, yang kalau bengkak bisa maksa pemerintah motong anggaran pendidikan atau kesehatan. Kenaikan harga BBM juga bikin inflasi, ngegerus daya beli kita. Lebih jauh lagi, ketidakpastian global bikin investor asing jadi ragu-ragu buat nanam modal. Padahal kita butuh banget investasi itu buat bikin lapangan kerja. Dan poin terakhir ini yang paling ironis. Biaya dari sebuah keputusan yang diambil di Washington seringkali harus dibayar sama masyarakat di Jakarta yang sama sekali nggak punya suara dalam keputusan itu. Obrolan kita hari ini membawa kita kembali ke pertanyaan penutup yang besar dan bikin mikir nih. Kalau kekuatan militer dan kepentingan sepihak jadi alat utama kebijakan luar negeri, gimana kita sebagai komunitas global bisa berharap buat mencapai stabilitas sejati? Ini pertanyaan yang nggak ada jawaban gampangnya. Oke, jadi hari ini kita udah membedah gimana satu aksi militer di Venezuela bisa bikin gelombang kejut ke seluruh dunia. Kita lihat reaksi instan pasar yang didorong rasa takut dengan naiknya harga emas dan minyak. Kita juga udah gali paradoks minyak Venezuela, harta karun luar biasa yang terperangkap masalah. Dan yang terpenting, kita udah analisis gimana kejadian ini bisa jadi penanda pergeseran ketatanan global yang lebih nggak pasti, di mana dampaknya paling berat dirasain negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terima kasih udah gabung dalam pembahasan mendalam bareng Nalaris hari ini. Kalau analisis ini ngasih kalian wawasan baru, kami bakal seneng banget kalau kalian tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Kami juga pengen banget dengar perspektif kalian. Menurut kalian, apa sih implikasi jangka panjang dari kejadian kayak gini buat dunia dan buat Indonesia? Tulis pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ya. Yuk kita lanjutin diskusinya di sana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.